Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana membuat kelas ya dalam konsep object oriented ya. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek ini untuk implementasinya itu kita menciptakan sebuah kelas dan objek. Nah, di sini sudah saya buat ya sebuah contoh ya untuk sebuah kelas ya, contoh sebuah kelas di mana ini bisa Anda tambahkan kelasnya melalui menu project, kemudian add class ya. Kemudian Anda beri nama kelasnya apa, di sini ganti ya, tinggal di add ya. Karena di sini saya sudah ada namanya class encapsulation ya. Saya buat seperti ini. Nah, di dalam kelas ini terdiri dari di sini di bagian atas ini dinamakan dengan variabel ya, variabel atau bisa disebut dengan field. Field itu variabel atau member variabel yang didefinisikan ya. Nah, ini ada dua variabel ya. Misalnya saya x bil 1, x bil 2, kemudian s integer ya. Tipe datanya dua-duanya integer. Nah, kemudian di dalamnya terdapat juga ya, selain dari variabel ini, di dalam kelas terdapat juga public property ya. Di sini ada dua property ya. Propertinya namanya bil 1 atau bilangan 1 dan bil 2. Nah, di sini yang di-return adalah variabel yang di atas ya, x bil 1 di sini juga. Kemudian yang bil 2, x bil 2 di sini variabelnya seperti ini ya, x bil 2 sama dengan value ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya metode ya. Nah, metode ini saya beri nama metodenya hasil ya. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan nilai ya, return. Jadi dia di sini variabel 1 ditambah variabel 2. Ini nilainya dikembalikan seperti itu. Nah, untuk properti ini fungsinya ya untuk mendapatkan nilai ataupun memberi nilai ya, untuk memberi nilai pada variabel yang ada di dalam kelas ini. Sedangkan untuk metode ini untuk mengembalikan nilai. Nah, metode ini bisa ada parameter dan bisa juga tanpa parameter. Kalau yang contoh seperti ini tanpa parameter ya, namanya metode hasil. Nah, sebelumnya juga saya sudah ada form di sini. Nama formnya form encapsulation ya. Ada di sini ada dua bilangan 1, bilangan 2 dengan text boxnya. Kemudian ada untuk hasil ya, ada tombol proses di mana nanti di sini di dalam tombol proses ada sebuah perintah ya, di sini ya. Ada sebuah objek yang diciptakan untuk memanggil kelas yang sudah dibuat sebelumnya ya. Ini dia dengan deklarasinya menggunakan dim, kemudian nama objeknya ini enggak harus seperti ini ya, bebas saja nama objeknya. Ini objek E, maksudnya saya untuk encapsulation, nama objek as new, nama kelas. Nah, ini nama kelasnya. Tadi namanya kelas encapsulation, berarti kita membuat sebuah objek untuk kelas encapsulation. Nah, di sini ada objek ya. Kita memanggil sebuah properti yang ada di kelas ya, namanya bilangan 1 yang tadi, bilangan 2 ya, di sini encapsulation yang ada di properti bilangan 1, bilangan 2. Nah, bilangan 1, bilangan 2 seperti ini ya. Nah, ini artinya ya, nilai yang ada di text box bilangan 1 yang ada di form ini, nilai yang ada di sini nanti akan dikirimkan ke properti ya, properti yang ada di kelas properti bilangan 1. Begitu juga dengan nilai yang ada di text box bilangan 2 akan dikirimkan ke properti bilangan 2. Nah, kemudian ini akan memanggil ya, melalui objek tadi kita akan memanggil metode. Nah, metode yang ada di kelas tadi namanya metode hasil yang ini ya. Metode hasil ini akan dipanggil di sini
ya, dia akan mengembalikan nilainya, kemudian akan menampilkannya pada text box hasil. Maka kalau dijalankan nanti ya, setelah dijalankan kita input data bilangan 1, bilangan 2 di input, kemudian klik tombol proses, maka hasilnya akan dikembalikan ke text box hasil seperti ini ya. Nah, itu sedikit penjelasan untuk contoh, misalnya di sini kelas ya, kelas ini contoh sebuah kelas public class encapsulation diakhiri dengan end class. Di dalamnya terdapat variabel, kemudian ada properti dan metode. Yang metodenya di mana di sini? Metodenya tanpa parameter. Nah, ada contoh yang kedua lagi adalah form polymorphism. Ya, di form polymorphism ini ada juga namanya kelas ya, kelas polymorphism. Nah, ini kelas sama juga ya, kita ambil konsepnya sama, ada namanya variabel, kemudian ada properti juga seperti ini. Dan di sini ya, karena dia menggunakan konsep polymorphism, konsep polymorphism ini adalah nama metodenya sama tapi parameternya berbeda. Nah, di sini sudah ada parameter, contohnya ya, kalau yang sebelumnya encapsulation itu tanpa parameter, sedangkan yang di sini ada parameternya. Nah, dan di sini konsep polymorphismnya terlihat dari nama metodenya sama ya, tapi parameternya yang ini berbeda ya. Kalau yang ini yang di atas itu untuk tipe datanya integer, kalau yang di bawah tipe datanya double ya. Kalau misalnya untuk perkalian digunakan integer, kalau untuk pembagian gunakan double. Ini untuk pembagian. Jadi saya sudah punya di sini form ya, sama ada bilangan 1, bilangan 2, tapi di sini ada 2 tombol. Ketika diklik kali, maka dia akan mengalihkan ya, mengembalikan nilai yang dikalikan ya, dari metode hasil tadi. Kalau bagi, dia akan membagi juga. Dan di sini untuk masing-masing tombol itu terdiri dari, kalau untuk button kali atau tombol kali, dia menggunakan tipenya integer ya. Jadi nilai yang ada di text box 1, text box 2 itu akan dimasukkan ya ke dalam variabel ini X dan Y ya. Nanti X yang Y itu akan dikirimkan ke ini sebelumnya ya, ke sini XY. Nah, ini ya, ada parameter di sini XY. Nah, kemudian di sini, nah ini objek P sama ya, di sini objek P di sini diciptakan ya, sebuah objek yang diciptakan untuk kelas polymorphism. Tadi sebelumnya juga menciptakan juga kelas, sebuah objek untuk kelas encapsulation. Di sini ciptakan lagi sebuah objek untuk kelas polymorphism. Ini di form polymorphismnya. Nah, di sini nilai yang dikembalikan adalah dari metode hasil. Kemudian di sini ada parameternya ya, X, Y, sama-sama dengan metode hasil ya, dengan parameternya X dan Y juga di sini. Tapi di sini yang membedakannya adalah bagaimana dia tahu adalah dari tipe data yang ada di sini. Kalau untuk kali tipe datanya integer, kalau untuk bagi tipe datanya double. Maka ketika dia akan memanggil objek metode ya, memanggil metode di sini, dia akan mengecek di sini parameternya. Kalau misalnya parameternya integer ya, dia akan mengalihkan, tapi kalau double akan membagikan. Padahal dia sama-sama ya, metodenya namanya hasil. Nah, itu mungkin ini yang bisa saya jelaskan dari bagaimana membuat sebuah kelas ya. Contohnya membuat kelas ya, dalam implementasi untuk menciptakan kelas dan objek ya, dalam konsep object oriented ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.